Lah nggak dijawab. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaanmu? Nah, kan aku bilang nih, dengerin. Pada mulanya adalah firman. Firman. Ya, Firman ada nggak itu Yesus di situ? bersama-sama dengan Ada Allah. nggak Yesus di situ? Ada nggak Oke. Yesus di situ? Iya. Ada nggak Yesus pada saat firman bersama-sama dengan Allah? Ada nggak Yesus di situ? Oke. Nah, Oke, kan apa? ada ayat berikutnya Zuma. Firman itu Bertanya telah dulu. menjadi daging. Pada saat firman bersama dengan Allah, ada nggak Yesus di situ? Firman itu telah menjadi Kalau nggak manusia. ngomongin Yesus, Ada nggak lalu ngomongin Yesus apa di di situ? situ? Manusia Juma. itu siapa Juma yang Kalau- firman? Masa bapakmu? Oke. Pada saat firman bersama dengan Allah, anggaplah itu tahun 1000 sebelum Masehi. Pada saat firman menjadi daging, itu adalah tahun 1 Masehi. Oke? Pada saat kemudian sebelum Masehi, apakah Yesus sudah ada? Sebelum aku dari atas, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Mulai ngaco. Jadi yang menjadi daging ini siapa? Nah, Yesus. Yesus yang menjadi Manusia. daging. Itu Manusia, kapan? Juma. Itu kapan? Kapan dia menjadi daging? Nah, bagus. Kamu tadi bilang Masehi. Nah, Ya, kapan dia menjadi perhitungan daging? Tahun, Kapan dengerin, dia Juma. menjadi daging? Nah, Kapan dia menjadi daging? Perhitungan tahun Masehi Kapan itu dia diambil menjadi daging? Kapan abad dia menjadi pertama. daging? Abad Abad pertama. pertama. Nah, ketika kemudian sebelum abad pertama, ada nggak Yesus? ada pada mulanya mana? firman Ya, pada mulanya firman. bersama-sama dengan Allah. Nah, setelah abad Aduh, pertama, parah, firman itu parah. menjadi daging. Parah. Parah, kamu bilang kamu nggak Oke, ngerti sekarang kalau begitu, Aneh kamu Juma. kalau begitu, Cuman kamu bilang gini, dengerin Juma. Cuman memang tidak ada di dunia ini yang Oke. bisa mengalahkan ilmu takia. mari kita Itu pasti. buktikan. Mari kita buktikan takiamu. Yohanes 8:42. Dengar. Ini ucapan Yesus, bukan ucapan saya. Oke? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan bukan atas kehendaknya dia datang menjadi manusia, lalu mana Yesus sebelum dia menjadi Yesus? Oke, aku datang dari Bapa. Bapa itu dari zaman bahula nggak ada awalnya. Aku datang dari Bapa. Dari situ Ya, kamu bisa sekarang- mikir Juma. Sekarang dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Oke, Betul? bukan kehendaknya, bukan masalah Oke, kehendaknya, bukan tapi aku kehendaknya. datang Oke. dari Bapa. Bukan kehendaknya. Asal usulnya Oke. yang perlu dibahas Juma, asal Oke. usul Yesus itu. Oke. Alam semesta ini asal usulnya dari mana? Ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Asal ciptaan dari Tuhan. Asal usulnya dari mana? Dibilangin Tuhan berfirman ya Asal diciptakan. usul alam semesta ini dari mana? Aduh, takianya keluar ini. Kau jangan nipu. Kau jangan nipu. Kamu bilang aku datang dari Bapa, kalimatnya Oke, udah jelas, aku datang. berarti dia Dan datang aku dari datang Bapa, bukan tidak atas ada kehendakku awal. sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Betul? Iya, tapi Nah. kita bukan bicara masalah kehendaknya, tapi asal usul. Oke. Coba kau terangkan ke saya. Kalau bukan Yesus yang berkehendak pada saat dia ingin membuat Maria hamil, lalu atas kehendak siapa? Yohanes 3 ayat 16, kehendak Bapa. Kehendak Bapa, bukan Ya. kehendak Yesus, bukan kehendak Yesus. Bapa yang punya Bukan program kehendak mengutus Yesus. Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bapa yang mengutus Yesus. Bukan kehendak Yesus. Bukanlah. Bukan. Berarti yang awal siapa? Aku dan Bapa satu. Nenekmu kiper. Yang awal siapa? Loh, kamu lu Juma pada mulanya Yang dalam firman. awal siapa? Yang Dengerin, oke, awal saya siapa? jawab. Oke, saya jawab. Iya, saya jawab. Yes, yang Iya, awal saya siapa? jawab. Yang Oke, awal aku siapa? Juma. Oke, Bentar, bentar, diam dulu. Yang satu diam dulu. Yang saya terakhir dulu. Amin. Oke, Yang saya awal jawab. siapa? Yang Oke. awal siapa? Kejadian 1 ayat 1 Yang pada mulanya awal Allah. siapa? Yang awal siapa? Allah dan firman itu barengan Oke, Juma. Yesus Contoh kayak ada nggak kamu. di situ? Yesus ada nggak di situ? Firman itu menjadi Ada nggak Yesus daging. jadi daging? Sekarang yang saya tanya, ketika dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, Oke, yang sekarang berkehendak aku tanya siapa? kamu, Yang firman itu berkehendak apa? siapa? Firman Yang itu berkehendak apa, siapa? coba? Yang Enggak. berkehendak siapa? Yang berkehendak siapa, kawan? Loh, Yang berkehendak siapa? Aku kan tadi bilang Juma, yang berkehendak mengutus siapa? Yesus itu Bapa, Allah. Bapak. Bukan Yesus kan? Bukan. Nah, lalu siapa yang awal? Aku dan Bapa satu. Siap? orang gila. Kamu nggak tahu firman itu apa. Jadi yang Sekarang saya tanya kamu, saudara, firman itu apa? kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu dan dalam pikiran Anda aku dan Bapa adalah satu, itu adalah ketika Yesus ada bersama dengan Tuhan awal mulanya, maka yang berkehendak adalah Bapa dan Yesus, betul?
Ya, itu betul Juma. Iya. Sekarang Yesus Karena Bapa mengatakan selalu apa? bersama dengan firman-Nya. Sekarang Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keteteran dia. Iya kan aku bilang tadi kan bahwa sebagai memang kehendak kemanusiaan. kehendak Yesus, kehendak Bapa. Dan tadi Kemana? aku bilang kehendak Bapa Juma. Saudara, Yang ketika bahwa ini bisa dengar loh Juma. Aku bilang tadi bahwa yang Kehendak Bapa. berkehendak yang Oke. mengutus Yesus itu Bapa. Oke. Berarti yang Kamu berkehendak Bapa. geser-geser loh pertanyaannya. Berarti yang seolah kamu berkehendak. pintar. Jadi yang berkehendak Bapa. Ya, Hasil dari kehendak itu Yesus. jadi daging ya. Lalu siapa yang awal? Firman itu apa Juma? Biar kita jawab pertanyaanmu. Astagfirullahaladzim, mutar-mutar lagi dia. Kan pada mulanya dengerin Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah. Mutar lagi. Dengerin, Kejadian. Mutar lagi. Nah itu berbarengan Juma, contoh kayak kamu ya. Kamu punya badan, bentar Juma, bentar. Kamu punya badan, terus kamu punya suara. Kamu bisa pisahin nggak badanmu dengan suaramu? Jadi menurutmu yang berkehendak menjadi Yesus itu Yesus sendiri? Aku udah mulai agak malas nih, udah mulai di mute. Ini cara mereka, nanti saya marah, terus nanti saya turun, kabur. Padahal gue di mute. Jadi yang berkehendak menjadi Yesus itu Yesus. Saya bilang Bapak Juma, aduh lemot banget. Gue udah bilang Jadi bukan Yesus. Jadi bukan Yesus. Lemot banget. Jadi bukan Yesus. Jadi bukan Yesus. Saya bilang tadi Bapak Juma. Jadi bukan Yesus. Iya bukan Juma. Alhamdulillah. Berarti yang awal siapa? Gurunda sekelas Gurunda loh, teman-teman lihat berapa orang 3.000 sekelas Gurunda loh. Bolak-balik saya bilang. Jadi Juma, yang awal Bapak. siapa, Dek? Jadi yang awal siapa, Dek? Bapak dan Yesus itu satu. Loh, Sekarang Jadi- saya bilang jadi yang berkehendak firman itu menjadi daging Juma. Firman itu menjadi daging. Ini teman-teman mau dipertahankan teman-teman orang bahlul perhatiin ya, penipu ini kalau enggak? teman-teman bijak bisa menilai percakapan ini. Orang Kalian bahlul bisa- kayak gini mau Ini dipertahankan nggak- enggak orang bahlul penipu Nggak kayak bisa gini? diskusi nih. Biarlah Dia kan mutar-mutar. Siapa yang Muter-muter. berkehendak? Siapa yang berkehendak? Bapak. Adakah Yesus di situ? Tidak. Siapa yang awal? Bapak dan aku satu. Penipu. Kau cocoknya di gereja. Jangan di sini berhadapan dengan umat Islam. Ya, Yesus sendiri berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Sang awal. Ada nggak Yesus di situ? Nggak ada. Berarti yang berkata di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu Yesus? Atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Kan ada dongoknya kalian itu. Karena yang ingin menyamai Tuhan itu adalah iblis. Ada nggak Yesus pernah mengatakan akulah awal? Nggak pernah. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus nggak? Bukan katamu. Giliran sekarang gara-gara Wahyu 1 nomor 18 kau anggap anaknya orang jadi Tuhan. Kau terlalu Datanya serakah. Yesus iblis. Mana datanya Yesus iblis Juma? Ada nggak? Mana Oke. datanya Yesus ada? Ada, itu Juma. ada, Datanya itu iblis, ada Juma. dek, ada dek, ada dek Di datanya mana Yesus tertulis iblis. di situ ya. Yohanes sama ada 24. Ada dek, ada dek. Sabar dek, sabar dek, sabar. Yohanes 4, Yohanes 24 nomor 4 nomor 5 dek. Itu datanya. Wahyu 1:18, Wahyu 1:18. Itu Wahyu 1:18 itu iblis yang berbicara itu dek. Wahyu 22 nomor 16 kau baca iblisnya di situ dek. Akulah Yesus Kristus, sang bintang timur. Bintang timur itu siapa dek? Iya, Wahyu 1:18. Wahyu, Gimana? dengar, bintang timur itu siapa dek? Ini Wahyu Bintang timur itu siapa? 1:18. Fokus Wahyu 1:18. Itu Gantian dulu, Bang Wahyu Yohanes. 1 nomor 18 itu adalah Wahyu iblis yang 1:18 ingin menyaingi tertulis di mana? Tuhan. Di situ iblis. Wahyu 1:18 di mana itu iblis? Wahyu 1:18. Wahyu 1:18. Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Yang ingin menyamai Tuhan siapa? Wahyu 1:18 di mana? Iya, Tertulis yang iblis. ingin menyamai Wahyu Tuhan 1:18 siapa? di mana tertulis iblis? Kamu turun kalau kau Wahyu tidak bisa 1:18 menjawab pertanyaan saya, kau turun. Iya, Wahyu. Kamu salah Kau ayat. turun, Wahyu kau 1:18. turun, kau turun. Bukan Wahyu 1:18. Silakan, Salah kamu. kalau penyembah setan tidak bisa berdialog dengan baik, Anda turun. Ya, Oke. gantian mestinya Sekarang gantian ya. Ya, sekarang saya tanya samamu, saudara Perangira, saya tanya samamu, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Iya, Lucifer. Iblis. Ada nggak Yesus pernah berkata bahwa aku berkehendak datang menjadi manusia? Ada nggak?
Firmannya bersama Bapa. Firman dengan Yesus itu beda, kampungan. Udah kau turun bikin jengkel Enggak, aja nih. kamu ngerti nggak? Turun, Kamu kau ngerti turun, nggak kau turun. Yesus itu siapa? Kau turun Bahlul, kau turun, Bahlul, turun. Gara-gara kau makan babi kau dongok semuanya. Firman itu katanya Yesus. Saya minta dalilnya di mana Yesus adalah firman. 1 Yohanes 5 nomor 7. Kau naik lagi di sini, kau dong, ku tampar kau pakai sendal kau. Bikin emosi orang lagi puasa. Cuma tunjukkan aja di Wahyu 1:18 tertulis iblis di mana? Di situ tidak tertulis iblis Wahyu, dong. kenapa katakan iblis fit? Nah, kau turun, kau turun. Jangan dinaikkan lagi. Kalau ada yang naikkan, saya turun. Masa mau dikibolin sama penyesat kayak begitu? Wahyu 1 nomor 18, akulah awal dan akulah akhir. Itu siapa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Oke, aku jawab. Ya, silakan. Di mana Yesus pernah mengatakan akulah awal? Ya, silakan. Yesus berkata akulah yang awal dan akhir. Seperti Allah mengatakan dia yang awal dan akhir. Bentar ya, aku jawab dulu bentar. Yesus surga, Allah kakek di neraka, dan Muhammad mengaku dirinya ada setan. Jadi menurut itu kita nggak bisa ini siapa hostnya di sini sih? Nanti saya nggak naik lagi di Komalini, kok aneh-aneh semua hostnya. Aduh, Bang Datuk. Ya, jadi ceritanya kan begini kawan. Yesus di dalam pengajarannya kepada Bani Israel, oke, kita hargai itu. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku. Dengan kata lain, Yesus ini bukan awal. Lalu kemudian ada mengaku Yesus di Pulau Patmos mengaku, akulah awal. Ini siapa oknum ini? Siapa oknum ini? Coba Anda sandingkan kemudian ketika sosok yang mengaku Yesus, akulah awal, berarti Yesus inilah, kalau dia adalah Yesus, yang berkehendak menjadi Yesus ketika datang di rahim Maria. Betul? Betul nggak? Ini giliran ditanya pada diam semua. Yang dibawa coba bantu saya. Betul nggak ketika kemudian benar anak Maria yang datang kepada Pulau Patmos dengan berkata, akulah awal. Maka ketika dia adalah awal, berarti haram hukumnya Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Kenapa? Karena akulah awal. Harusnya Yesus berkata, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena akulah awal. Apa faktor penguatnya? Karena Kristen konon katanya Tuhannya cuma satu. Berarti yang menjadi manusia ini adalah yang satu itu sendiri. Berarti akulah yang satu itu yang berkehendak menjadi manusia. Berarti Yesus harus berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Jangan sebut pribadi lain. Nah, yang datang di Pulau Patmos adalah sosok yang mengaku sebagai Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Hanya iblis yang kemudian ingin menyamai Tuhan. Ketika ada makhluk berkata, akulah awal, akulah akhir, ini siapa? Kok dia mau menyamai Tuhan? Ini siapa? Ini siapa? Kalau orang Kristen mengatakan itu adalah Yesus anak Maria, tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42, aku bukan awal. Apa buktinya Yesus bukan awal? Buktinya Yesus berkata, aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku. Memang Tuhan itu ada berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak, bukan? Ketika Tuhan berkehendak, maka tak ada Tuhan lain yang punya kehendak lain selain daripada diri yang karena Tuhan satu. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti atas kehendak yang awal. Berarti yang awal bukan yang menjadi Yesus.
Nah, siapa ini yang mengaku Yesus akulah awal? Oknum yang lain. Sayangnya saudara Kristen ini tidak bisa berdiskusi dengan baik, tidak mau jujur terhadap kebenaran. Cobalah, jangan cuma modal nangkis saja, benjol juga mukamu. Kamu menangkis, tapi masuk semua pukulan dan tendangan hanya modal suara. Andai saja kalian ingin jujur, mulai dari awal tadi, Matius 12. Siapa orang Farisi yang bertobat, lalu kemudian melakukan aksi-aksi yang lebih jahat daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya dia hanya membunuh fisik. Oke, membunuh fisik orang-orang tertentu. Setelah kejahatannya bertambah 2 kali lipat, apa yang dia lakukan? Membunuh akal manusia, miliaran manusia dibunuh akalnya. Itu jauh lebih jahat. Jadi Yesus tidak pernah mengaku akulah awal, akulah akhir. Tidak pernah Yesus mengatakan begitu, nggak pernah. Tetapi ada makhluk yang datang di Pulau Patmos mengaku akulah awal dan akulah akhir. Sekarang pembenarannya adalah Yesus selama 33 tahun, ada nggak dia pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir? Sementara teman-teman mengatakan ada. Di mana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu firman Cak Ayu. Sedangkan 1 Yohanes 1 nomor 1 itu adalah pernyataan filsafat himne Plato. Kalaupun Anda memaksakan itu adalah pernyataan Tuhan, tidak pernah Tuhan berfirman begitu. Kalau toh Anda paksakan itu sabda Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi yang betul adalah penulis Yohanes mengutip dari himne Plato. Nah, sekarang meskipun itu adalah himne Plato, firman yang dimaksud di situ adalah sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Sifat berkata dengan berkata itu beda. Saya terangkan sedikit. Sifat berkata artinya kemampuan berkata. Dengan berkata itu berbeda. Kemampuan berkata-kata dengan kata-kata itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Kemampuan berkata-kata adalah kemampuan berkata. Sedangkan yang disebut kemudian perkataan itu berbeda dengan sumber. Knalpot motor dengan suara knalpot itu berbeda. Mulut dengan suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Pada mulanya adalah mulut. Mulut itu bersama-sama dengan bangsuma. Dan mulut itu adalah bangsuma. Pada saat kemudian mulut ini berbicara, jadilah daging. Maka daging ini dikatakan pada mulanya adalah perkataan yang keluar dari mulut. Bukan mulut yang turun jatuh dari langit, mulut menjadi Yesus, daging. Bukan. Atau mulut memanjang dari langit turun ke bawah menjadi Yesus, bukan juga. Jadi pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Di mana buktinya bahwa alam semesta ini pada mulanya adalah firman? Di mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Kita bacakan. Apakah betul bahwa alam semesta ini pada mulanya adalah firman? Kita lihat teman-teman di Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Oke, paham situ ya? Sebab Tuhan berfirman, sebab Tuhan berkata, maka semuanya jadi. Artinya apa yang terjadi, apa yang menjadi di atas muka bumi ini, pada mulanya adalah firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sayangnya orang-orang Kristen ini lebih mengedepankan dogma doktrin. Meskipun kemudian dogma dan doktrin ini tabrakan dengan akalnya sendiri, tetap aja kemudian ngeyel. Saya paling tidak suka orang yang ngeyel. Saya mau berdiskusi dengan orang yang menggunakan akal dan kejujuran. Itu. Apakah Yesus berkehendak menjadi Yesus? Tidak ada. Tidak ada Yesus berkehendak menjadi Yesus. Tidak ada. Berarti bukanlah Bapa yang menjadi Yesus. Bukan. Tetapi Bapa berfirman, jadilah engkau hamil.
lahirkanlah seorang manusia, berilah nama Yesus. Itu baru betul. Berarti Yesus pada mulanya adalah firman. Mana firmannya? Ketika Tuhan berkata, Gabriel, ya paman, datanglah kepada seorang perawan bernama Maria. Suruhlah dan sampaikanlah bahwa aku Tuhan menginginkan dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Maka sang penulis kitab menuliskan, pada mulanya sebenarnya Yesus itu adalah firman. Maksudnya apa? Ya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Pada mulanya Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Hamillah wahai Maria, maka hamillah dia. Jadi Yesus itu bukan firman. Makanya tidak ada dalilnya Yesus firman. Tadi si pembohong pendusta laknat tadi itu, ketika dikatakan, mana tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu firman, dia tunjukkan 1 Yohanes 5 nomor 7. Padahal di situ tidak ada Yesus. Dia cuma mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mana Yesusnya? Firman katanya. Tunggu dulu. Yesus itu bukan firman. Yang ku minta dalilnya mana? Yesus itu firman. Itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Apa bunyinya? Pada mulanya di surga ada 3 yang bersaksi. Siapa? Bapak, Firman. Ya, kok Firman lagi? Yang saya tanya Yesus. Mana dalilnya? Tidak ada kan Firman itu adalah Yesus? Tidak ada. Yang ada, Firman itu telah menjadi daging. Bukan dikatakan Firman itu adalah daging. Tidak ada. Firman itu telah menjadi daging. Artinya apa? Perkataan itu telah menjadi daging. Maksudnya gini. Ketika saya berkata, jadikanlah di tanah ini gedung berlantai 3. Maka dari perkataan saya dibuatlah gedung berlantai 3. Kemudian ada penulis datang menuliskan narasi itu. Pada mulanya gedung ini adalah firman yang keluar dari mulut Suma. Bukan mulut Suma yang jadi gedung. Bukan Suma yang jadi gedung. Sederhana itu. Aku hendak menjadikan tanah ini berdiri gedung 3 lantai. Dinarasikan kemudian oleh penulis. Ketika dia menemukan kemudian ucapan saya, lalu kemudian dia menemukan ucapan saya terbukti dengan berdirinya gedung, dia menuliskan, gedung ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma. Aku hendak menjadikan tanah ini berdiri di atasnya gedung berlantai 3. Itulah yang dimaksud. Tapi Karisteng, ya dasar penyembah roh, dia menganggap bahwa yang menjadi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dasar penghuni neraka, calon penghuni neraka. Diajarin, ya Dinda gimana? Ini mungkin ini ada saudaranya Bang Bima, Ustadz Kainam. Oh beliau? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi. Masya Allah. Sorry, saya babat habis tadi penyembah roh. Saya suruh turun semua bikin jengkel saja. Iyalah, tuh suruh turun aja lah, ngapain? Nah, bukannya mau diskusi baik-baik, mempertahankan keegoan kebodohan dipertahankan. Adikku sayang, Zuma, mana ada orang pemakan babi kecap, toki-toki dogi itu diskusi dengan baik, mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku sayang dan semua yang ada di sini, Ustadz Tahta, barakallah. Lalu ada Mila Los Angeles, Otak Waras, Abang Datu, Lamhot, Simbolon, Arif, semua disayang Allah, berkah selalu sehat. Bersama Bung Handi Dorang, semua Rifa, semua Allah sayang. Jadi saya hanya ikutin terakhir tadi tuh, adikku Zuma sayang. Iya. Gimana? Saya tidak ikut dari panjang tidak, karena saya baru ini kan ya mungkin terdengar seperti biasa saya di jalan terus. Karena tadi baru habis ada kajian ya ba'da Isya tapi qabla sholat tarawih, lalu disambung karena ada pertanyaan ba'da sholat tarawih. Begini, ternyata tadi itu ini alhamdulillah saya bisa masuk. Terima kasih kepada host yaitu Bapak Arif RH Ustadz Mualim.
Allah balas kebaikannya. Amin. Syukron. Barakallah, Ustaz Kainama. Allah. Dan ada Ustadz Tahta juga. Nah, Bung Handis ada tuh sudah palia. Baik. Beberapa hari yang lalu saya rajin kontak-kontak dengan Bung Handi. Maksudnya begini, bukan berarti saya pilih-pilih gitu, hanya Bung Handi aja, enggak. Saya sama Rifa juga kontak-kontak sama Nandar, sama Kores, sama Dewa, semuanya lah. Pokoknya saya kontak-kontak sama Dondi, semua. Begini, dan tadi itu terjadi adikku sayang. Jadi abis ba'da sholat tarawih, ternyata memang ada beberapa orang perwakilan, tapi tepatnya 6 orang dari perwakilan gereja setempat di Bekasi. Begitu. Nah, mereka sudah tunggu karena tahu beta di sana, jadi mereka tunggu sampai selesai baru mereka minta tolong bisa ketemu Kak. Nah, 2 dari itu perwakilan dari Cisarua kemarin. Gitu. Alhamdulillah mereka mendengar kabar katanya ada bantuan untuk dari API untuk bantuan banjir. Bener nggak tuh? Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur. Insyaallah. API seperti ada hati per semua basudara yang sedang mengalami banjir. Nah, kalau yang Cisarua sudah selesai. Karena memang cepat surut. Lalu yang di Bekasi pun demikian. Itu kabar pertama. Tapi ada kabar kedua adikku sayang dan semua para tuan guru ustadz di sini di room, bahwa ada pesan yang mereka ingin sampaikan. Begini. Teruslah api masuk dengan cara yang akademis dan santun. Sekali lagi, teruslah api bersama satu channel yang saya ikutin yaitu Sofia. Teruslah memberikan masukan secara akademis dan santun karena jemaat perlu dikuatkan adikku sayang. Jemaat Karesteng ya, saudara kita tersayang loh. Kita sayang sama jemaat Karesteng. Katolik juga kita sayang. Nah, jemaat itu ternyata merasa bingung dengan keberadaan para apologet Kristen dan TikToker Kristen di media, TikToker dan YouTuber Karesteng yang sepertinya hanya mencari menang kalah dan ingin menyudutkan pola-pola keislaman syariah dengan memberikan gambaran yang buruk. Begitu adikku sayang. Nah, mereka minta tolong, Bung, katong mau minta tolong Pak Bungke, Bung Agustinus, tolong sampaikan buat semua saudara terutama di API, karena API lah yang masuk ke wilayah langsung berdebat atau berdiskusi dengan para karesteng-karesteng ini. Jemaat dan juga para penatua, diaken, lalu ada namanya PHMJ ya, semua di sini mungkin tahu yang pernah Kristen. PHMJ itu pengurus harian majelis, kalau di kita tuh mungkin DKM. Pengurus harian majelis dari gereja atau sinode itu terus terang merasa keberatan dengan keberadaan channel-channel YouTube atau TikTok Kristen yang justru membuat pusing jemaat dengan pemahaman yang berbeda-beda ketika berdiskusi atau berdebat dengan Islam. Apa yang mereka dapatkan di katekismus atau katekesasi itu berbeda ketika mereka dengar para pendebat polemikus Kristen ini berdebat dengan Bang Zuma misalnya. Itu berbeda dengan pengajaran katekismus. Beda. Lalu mereka bingung. Gini, yang kita cek Bung Agustinus, katong cek, tapi yang benar itu justru Zuma. Jadi begini, sasarannya begini adikku sayang, dan semua para tuan guru ustadz juga mungkin ada Rifa atau siapa, Bunda Rahma kah, siapa Bunda Hestika, Baluhab itu, lalu siapalah, terserahlah, Ustadz Tahta, Ustadz Yusuf, Ustadz Wafi. Itu mereka berterima kasih karena apa? Membangun rasa percaya diri dari jemaat adikku sayang. Untuk bilang apa? Kami memang Kristen, berbeda dengan Islam dan Yahudi. Gitu. Sekali lagi, mereka itu butuh
apa yang menguatkan hati mereka untuk timbul percaya diri atau self confidence, berkata kepada semua orang termasuk Islam, memang aku tidak ada hubungan dengan Yahudi, apalagi dengan Islam. Kami itu agama sendiri, agama Katolik yang berdiri di atas tradisi dari apostolik. Sekali lagi, mereka saudara kita tersayang itu jemaat ya, bukan pendebat ya. Pendebat itu membuat bingung jemaat dan para pemimpin sinode. Saya kemarin tuh ngobrol panjang lebar sama Bung Handi. Lalu saya sempat kirim voice note ke Rifa. Saya sempat hubungi Kores, ngobrol sama Kores waktu saya di Dewan Dakwah di Keramat Raya. Ngobrol karena apa? Karena masukan ini saya dapat dari orang sinode, adikku sayang Zuma. Orang sinode bilang, Agustinus jangan marah Pak Katong. Saya bilang, siapa marah? Tidak yang marah. Kenapa? Kita orang sinode nggak tahu itu yang di YouTube, di TikTok itu siapa katanya. Kita nggak pernah tahu ini orang-orang ini siapa. Sinode mana, gereja mana, mendapatkan katekismus dari Romo atau dari para domine, para pendeta itu siapa yang menuntun mereka, keilmuan Bible-nya dari siapa, lalu liturgosnya dari siapa, nggak ada yang tahu. Sehingga jemaat justru mendukung, maaf ya, ini bisa dicek, ini bukan omong kecap karena kita mau makan sahur lalu pakai bumbu kecap, tidak. Tapi begini, beta mau bilang ini dari dua sinode utama. Pertama adalah gereja-gereja yang ada di Pulau Jawa, termasuk di Bekasi dan daerah Bogor sampai ke Cianjur, yang bernaung di bawah sinodal protestanik, yaitu gereja GPIB dan sinodal turunannya. Yang kedua adalah gereja-gereja karismatik utuh. Artinya apa gereja karismatik utuh itu? Gereja karismatik yang berdiri di atas sinodal awal. Apa itu? Betani, GBI, lalu gerejanya Om Gilbert ya, dan gereja-gereja poros utama sinodal karismatik bersama gereja-gereja poros utama sinodal Pantekosta dan Adventum. Apa itu? Mereka lebih memilih api. Kenapa? Karena api mengingatkan mereka akan pelajaran Bible katekismus. Jadi yang cocok dengan katekismus adalah api. Nah, YouTuber ini justru membuat mereka bingung, ini yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana gitu? Ya kan? Api bilang memang Paulus itu begini. Api bilang Jesus itu begini. Api bilang Petrus Bapak Petrus itu begini. Api bilang, apalagi Zuma suka bawa-bawa Filipus, katanya. Saya nggak pernah ikutin ya, tapi saya mau confirm juga apakah betul adikku sayang Abang Zuma pernah bawa Filipus. Pernah toh? Iya. Tentang Injil yang Yesus dibawa oleh Bapak Tua Philip, kan gitu. Betul. Nah, di katekismus itu ada. Jadi orang mau CD, kalau yang Protestan ya, yang sudah mualaf ya pasti tahu itu. Jadi sebelum CD ada pelajaran katekismus, CD baptis. Nah, katekismus itu cocok semua apa yang Bang Zuma bilang, cocok. Karena apa? Alhamdulillah. Kan ada bukunya, Bang. Adikku sayang Zuma, Abang. Kan ada bukunya, buku katekismus itu. Ada buku katekisasi itu. Sebelum perjamuan CD baptis. CD baptis. Iya, sebelum CD kan orang belum boleh perjamuan. Nah, ada bukunya itu. Buku katekisasi namanya, buku katekismus. Nah, itu semua ada. Nah, mereka bilang teruslah, dan insya Allah saya bilang saya mau nangis gitu, karena ada salah satunya masih satu fam sama saya, perempuan. Lalu saya bilang, usi kakak dan semua bung, kakak, usi om, tante, Allah sayang, Allah berkahi, mari kita makan dulu, karena insya Allah saya akan sampaikan. Nanti pulang dari sini saya naik motor, saya berhenti dulu, saya cari tempat, saya sampaikan buat adik-adikku di API. Karena kalau Ayah Sofia sudah mengerti ini barang, karena Ayah Sofia itu ada Kainama, ada Agustinus. Tapi saya yang harus saya sampaikan adalah API. Kalau Ayah Sofia automatically saya pasti akan sampaikan. Tapi kalau API saya minta waktu untuk sampaikan. Jadi begini adikku sayang, ketika Zuma dan semua para ustadz, para mu'alim
para mutoridku di API atau yang di luar API sebagai apologet muslim berdebat dengan saudara kita YouTuber dan TikToker Kristen. Itu bukanlah untuk memenangkan Islam. Mohon maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah nih, ya. Bukan untuk memenangkan Islam, bukan. Karena Islam sudah menang, udah nggak ada lagi mau ngapain, udah finito, udah final, udah finish. Udah nggak bisa dikorek lagi. Cuma ketika berdebat dengan para YouTuber dan TikToker itu sedang, aduh ya Allah saya mau nangis. Al-Baqarah 256 dan 257. Apa itu? Bahwa menunjukkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minazulumati ilan nur. Sementara mereka adalah waladina kafaru aulia, benar kan? Aulia yukhrijunnahum minna nur ila zulumat. Itu yang ditunjukin. Salam dari mereka semua, Om dan Tante, Bung Usi Kakak dari Sinodal, dua poros utama Protestanik dan Karismatik, kepada API. Dan sebetulnya semua pendeta juga mendukung, cuma mereka masih malu, Bung, ya. Jadi begini, mari terus API, apapun cara API diterima oleh Sinodal untuk mengembalikan pemahaman katekismus bahwa Kristen Katolik adalah agama tradisi, bukan agama samawi, apalagi agama Abrahamik. Menjadi pede mereka jemaat, percaya diri bilang, kami agama yang berdiri di atas tradisi apostolik. Demikian adikku sayang, semua sehat di bawah berkah Allah Subhanahu wa taala di negara Republik Indonesia yang diberkahi dan dicintai Allah. Mari kita sambung silaturahmi kembali kepada poros serta kata toleransi yang proporsional. Ustadz Wafi ada nggak? Biasanya saya suka konsultasi tuh sama Ustadz Wafi kalau masalah hadits. Saya suka konsultasi, salam untuk beliau. Abang Zuma adikku sayang, Bung Haji Dorang, Ustadz Tahta dan semua yang ada di sini, termasuk host Arif RH, Bung Arif. Allah sayang, Allah berkahi bersama seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Masya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Memang kemarin teman-teman sudah ada yang ngumpulin donasi teman kita untuk korban banjir ya? Iya, Bang Juma ini yang anu. Di grup itu Bunda. Atas usulnya Bang Juma itu. Iya kan? Iya. Itu mungkin bisa digaungkan lagi karena teman-teman kita bahkan pengurus API sendiri kan ada yang korban tuh. Dinda Dio itu kan kasihan, tenggelam rumahnya. Tenggelam rumah beliau itu, tenggelam semua. Kitab-kitabnya itu terapung jadinya. Iya. Stadio pertama. Iya, makanya kalau bisa teman-teman yang ikut ya supaya ikut berdonasi. Catat di situ bahwa ini untuk donasi banjir yang terjadi di mana? Depok ya? Dan sekitarnya. Iya, Gunda. Ya, langsung aja di rekening Apologet Islam Indonesia. Saya lupa nomor rekeningnya berapa. 5 kali 7 kali 7 5 kali dan seterusnya. Mungkin teman-teman masih ada yang bisa ini. Bekasi kan ya? Ya, Bekasi. Ya, Bekasi. Teman-teman yang bisa silakan untuk berdonasi untuk teman-teman kita di bulan suci Ramadan di mana saudara kita harusnya ibadah dengan khusyuk. Mereka harus kehilangan kemudian ya sementara ini kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka masih penuh dengan lumpur gitu. Silakan donasinya, nanti tanda buktinya diserahkan ke Bunda Rahma atau ke Bang Handi. Untuk saudara-saudara kita nanti akan kita tunjuk
perwakilan kita untuk menyalurkan itu. Karena salah satu dari pengurus yaitu Bang Dio itu benar-benar, waduh kasihan sekali rumahnya, saya lihat dengan videonya itu, waduh menyedihkan karena ada yang sampai plafon ya teman-teman. Sampai ngungsi beliau Gurunda kan? Iya ngungsi, emang mengungsi. Ini makanya sedih kita lihat fotonya, videonya dia perlihatkan kemarin itu, miris lihatnya. Silakan sekalian teman-teman, mumpung bulan suci Ramadan, untuk menyisahkan sebagian harta kita, seberapapun itu, untuk meringankan teman-teman kita yang ada. Gitu ya. Oke, dilanjutkan kalau iya betul. Deng Handi lagi tidur mungkin. Kalau masih ada pasien, tapi jangan yang bodoh-bodoh amat lah. Aduh, emosi kita dibuatnya. Muter-muter kayak gasing kayak gitu. Apakah Yesus yang awal? Pernahkah Yesus mengatakan dia yang awal sebelum Pulau Patmos? Gak pernah. Wah, muter-muter, bikin jengkel. Kayak orang idiot di teman diskusi. Lupa ingatan seketika. Dia muntahkan jawaban, habis itu dia lawan lagi jawabannya sendiri. Jadi habis Botrix 5 pampan dibuat, tak sumbu-sumbu kepala dibuatnya. Yang pasti Yesus anak Maria selama 33 tahun tidak pernah mengatakan akulah awal, tak pernah. Bahkan dia mengatakan aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan dia yang awal. Lalu kok siapa ini yang aku Yesus mengatakan akulah awal, itu siapa? Beda oknum. Oke, silakan. Silakan, Lamhot atau ya. Penny. Saudara Penny dari sekte mana, Bang? Ya, Bang Penny. Ini Lamhot dari tadi, Bang Lamhot. Waduh. Bang Lamhot, silakan bersuara Bang. Kalau enggak saya turunkan Bang untuk slot oten ya. Menaikkan mayat. Tapi nanti minta naik lagi dia, Ustadz Tata. Dia suka di sini kayaknya. Lagi diusir sama istri. Gak tau mau kemana, jadi dia nongkrong di sini. Yang muslim jangan minta ya, biar enak kita jaganya. Peti ini siapa? Juga sekalian besok ya teman-teman yang ada di Jabodetabek yang ingin buka bersama, silakan hadir besok. Panitianya salah satunya adalah Bang Handi mungkin kalau nggak salah ya. Silakan kita hadir acara buka bersama, sekalian kita menjalin ukhuwah. Kita sharing-sharing banyak hal yang bisa kita perbincangkan yang mungkin sangat penting demi keberlangsungan api ke depannya. Seperti itu. Yang mau hadir silakan tanya ke Dinda Kores, alamatnya itu di mana diadakan. Saya nggak monitor. Kapan saya buka sama Bang Juma? Ayo dek, kalau mau ikut ayo. Besok tanggal 7 kan? Iya. Yang di Jakarta tapinya. Bang Hadi monitor nggak ini ya? Bang Hadi, ini Lamhot mau minta naik lagi, ada apa nih ketika di atas nggak? Aduh. Lamhot, Bang Lamhot, Kristen apa Islam Bang Lamhot? Lamhot. Waduh. Minta terus ya, tapi tidak ngomong gimana? Iyalah. Ya, yang di Jakarta silakan hadir besok. Oh, mic-nya rusak. Lamhot. Minta naik lagi.
Saudara Lamot. Lamot. Iya bang. Besok bukanya di Jakarta mana Bang Andi? Daerah itu selatan. Oh, Jakarta Selatan. Ya. Tempatnya mana? Dekat Monas. Nggak jauh-jauh lah dari tempat nginap kita. Oh. Ya, hubungi Bang Handi ya teman-teman yang mau hadir, silakan. Yang mendaftar kayaknya sudah ada kurang lebih 100 orang ya Bang Handi. Iya, sudah banyak kayaknya dari tadi listnya sama Bang Koreng. Iya. Bang Andi, tolong distimuli kembali teman-teman Bang Andi untuk korban banjir. Bang Andi, nomor rekeningnya berapa Bang Andi? Tadi ada disebutkan di bawah 75 kali, terus 50 771 kalau nggak salah. Itu ada. 51770, betul. Thank you saudara. Namanya siapa ini? Diskon. Yayasan Apologet Islam Indonesia Bank BNI 75 kali tambah 51 tambah 770. Ini ditulis ya, donasi bencana alam untuk Bekasi dan sekitarnya. Nanti dari timnya kita yang ada untuk langsung terjun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan. Karena salah satu pengurus Linda Dio itu kena dampaknya juga dan parah, ya termasuk parah. Ya, Bohang selamat siang. Selamat pagi Bohang. Boheng. Boheng selamat pagi. Boheng. Waduh. Untung nggak ngorok. Biasanya minta naik, nyampe ke atas langsung ngorok. Ya silakan teman-teman yang ingin membantu via gift juga silakan ke Bang Handi ya. Giftnya ke Bang Handi, nanti Bang Handi yang kemudian tukar dengan rupiah. Jadi yang nggak sempat ke BNI, ke rekening bank, bisa melalui gift. Sangat bermanfaat bagi teman-teman kita, insya Allah. Tak besarin dulu Bang Andi, Bang Juma ya. Iya silakan Dinda, silakan. Silakan langsung ini yang dibesarin Bang Jadi Andi. ada beberapa titik kan ya. Saya lihat dari yang viral itu ada dari ada Bekasi, Jakarta Timur, ya kan ya yang tenggelam itu. Daerah mana saja yang ini berdampak? Ini yang Handi ini yang Bogor juga ya. Oh, Jakarta Timur aman, alhamdulillah, masya Allah. Kampung Melayu, daerah Malaysia itu kan? Bekasi kota parah. Pekayon, Cianjur, Bekasi, Bogor, Karawang. Ayo teman-teman, ini saudara kita bulan suci Ramadan lagi membutuhkan bantuan uluran tangan dari kita semua. Ayo, mari kita meringankan beban mereka. Minimal kita bisa memberikan ya apa yang bisa kemudian mereka manfaatkan. Yang mau nge-give silakan ke Bang Handi, yang mau kirim ke rekening silakan ke API, insyaallah teman-teman di API amanah. Tapi tulis di bawah ini untuk bencana, karena kalau tidak itu jadi masuk ke rekening penampungan. Jadi dia menjadi saldo. Kalau tidak ada keterangan dia menjadi saldo API. Nah, kasih keterangan ini untuk bencana gitu. Nanti kirim ke Bang Handi tanda buktinya. Begitu saudara-saudaraku ya.
Kita harus saling menguatkan, saling membantu satu sama yang lain. Inilah gunanya ada wadah nomor 1. Masya Allah, syukran sahabat Gustilo. Subhanallah. Aku kok terkaget ya. Kenapa berat ya? Soalnya dari tadi tidur sambil ngomong. Ya kan yang mau lewat gift ya, ke layar yang besar ya Bang Andi. Kalau langsung ke rekening yang tadi 7777777777 banyak terus banget. kemudian 50771 gitu nih, gitu ya? 51770. Banyak yang kena ini ya, yang kena dampak ya. Ya itu dia. 75 kali 51 tambah 770. Bekasi sampai gentengnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo teman-teman yang mau kemudian bantu teman-teman kita yang ada. Sambil kita tunggu ini ya, penyembar roh naik ya. Kalau sudah ada penyembar roh naik, baru kita iklan lagi, berhenti. Ini ya anggap saja iklan ini, kita nunggu penyembar roh. Silakan Gos sama Darwan aja. Bogor rumah tenggelam. Halo, Otan apa Kristen Bang? Oten untuk Kristen. Lucu. Darwan. Siapa yang ngasih kalau saya koin banyak-banyak? Kenapa? Penampungan itu. Oh, saya disuruh bayar nanti. Oke. Sorry Bang Andi, tanpa izin. Enggak apa-apa Bang Andi. Yang mau bantu sedikit-sedikit kalau mau lewat gift gitu, lewat Bang Andi gitu. Oke, enggak apa-apa. Bagus itu. Nanti saya selalu gunakan. Diam dapat banyak gitu paling Bang Andi. Gimana Bang Aang? Bagaimana? Iya. Ada Bang Aang di situ. Ada di sini mah komplit. Besok survei tempat itu anak. Sama Akang siap. sama siapa sih? Akang, saya, Bang Aang sama si Peri. Iya, gak usah disurvei Kang, langsung aja tidur. Hubung yang itu tadi ya, yang ada di situ. Iya. Kang, sudah ada nomornya di situ. Sudah ada Minamata juga. Oh. Berarti ada juga di situ apa di ujung di seberang pulau? Di ujung di hari Sabtu tapi baru di tempat kita. Oh. Ya. Boleh. Semua bisa diatur. Yang itu tadi ibu-ibu itu. Dia bukan lagi yang lama-lama. Saya bilang tolong Bu dihapus dulu itu, jangan upload. Waduh. Karena itu lagu lama. Yang agak nasa. Kata iya katanya. Oh kesini. Sudah lama ketemu itu orang enggak? Lama kepala rumah sakit itu. Oh. Kalau nggak salah ya. Iya dia bilang. Baik itu Bu Haji. Rumah sakit Habibie Ainun. Iya. Oh Ibu Haji. Pare-pare. Iya. Ya Bu Haji bagus itu Ibu. Dia WA saya udah begini kok Mbak Nyuma. Saya bilang lagi sibuk dia itu. Ada apa sih? Ya dikirim lah WA-nya, ada begini. Saya bilang yang di masjid. Saya bilang MMCI aja. Ya saya kasih lah MMCI. Langsung kelar urusan. Iya. Alhamdulillah. Coba kalau orang lain saya kasih rekeningku 7 miliar. 7 miliar. Masya Allah. Ayo teman-teman penyembah roh naik. Kita diskusi. Mana dia?
Nah, yang penting jangan bikin emosi gitu apa. Cakarku itu cakar udah begini kak. Kayak tadi si Emen itu. Memang cara apalagi kalau dalam jam-jam puasa ya. Cara mereka diskusi itu menguji kesabaran kita menjalankan ibadah puasa. Makanya saya nggak naik-naik kalau puasa. Iya, nggak tahan. Dulu saya dengar salawat, musik apa gitu sambil menunggu sahur. Sahur lagi sambil menunggu buka. Jadi yang menarik tadi itu betul yang disampaikan tadi oleh Ustadz Kenama tuh. Gimana tuh Bang Andi? Kita dengar tadi kah? Dengar saya karena saya lagi teleponan sama Pak Desugi tadi ada sesuatu. Oh, masalah itu di luar negeri? Enggak, di dalam negeri. Baik. Orang-orang jemaat gereja itu ketika kemudian dia mengecek data yang disebutkan di dalam diskusi ternyata betul. Sementara pendebat dari pihak Kristen itu mengecewakan, kata Ustadz Kenama, karena ketika mereka berargumentasi justru bertentangan dengan isi Bible. Jadi mereka malah mendukung kita, jemaat-jemaatnya. Bahaya nih kalau semua nanti jemaatnya jadi syahadat. Ya buktinya pendukung Banyuwangi nggak semua Muslim kan yang waktu ada di Medan. Iya. Kristen juga tuh. Betul. Datang terus untuk bertemu. Yang paling girang itu benar nih. Gimana itu kok bisa tiba-tiba apa? Gimana responnya? Saya juga kaget mengendi. Nggak ada rencana sedikit pun tiba-tiba kok nongol di sini kita. Getur-getur jendela. Siapa ini bilang kan? Ibu Darni. Kenapa bisa hanyut sampai sini saya? Ternyata saat dia udah atur memang mau ketemu. Ini saya dari MUI langsung ke situ. Kalau itu Guru datang ke Komal, aku kira mau debat dengan saya. Malah saya sebentar loh ya, saya ingin menyampaikan kabar. Saya bertemu Bang Juma loh katanya. Oh cuma itu di Komal nyantum ya. Saya peluk dia gitu Bang Juma. Iya. Oke, nyantai lagi nyender-nyender. Loncat dia kok dong. Baik, Ibu Darni itu baik. Nggak sombong, maksudnya orang biasa kan sombong gitu kan ya, dia nggak periang, dia perlihatkan kalau dia itu suka kita datang gitu ya. Ada kalau orang biasa pasang napasanto gitu. Itulah yang saya maksud, bahwa kita boleh debat panas di media sosial, tapi di dunia nyata kita bersahabat. Nggak ada permusuhan sampai ke dunia nyata loh, nggak ada. Betul. Sebaiknya memang begitu. Ada waktu kita ketemu semua tuh. Kalau perlu kita mengadakan semacam gathering